Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, puji syukur sepatutnya kita panjatkan kehadirat ilahi Robbi. Pada siang kali ini kita terus diberikan anugerah, kenikmatan, nikmat iman, sehingga kita bisa menyempatkan sholat berjamaah di Masjid Al-Jabar ini. Nikmat hidup, sehingga kita masih bisa mengisi kehidupan sebagai khalifah fil ardh. Semoga saja rasa syukur yang kita panjatkan, meskipun kadang lupa dan jarang, tapi tetap menjadikan kita hamba-hamba Allah yang senantiasa terus ditingkatkan, ditambah nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah ke baginda alam habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui risalahnya kita tahu kebaikan, melalui risalahnya kita tahu kebenaran, sehingga sholawat yang kita panjatkan meskipun juga tidak sering, jarang, tapi menjadikan kekuatan bagi kita untuk senantiasa menjadi hamba Allah yang senantiasa mengikuti sunnah baginda Nabi SAW. Hadirin jamaah Masjid Al-Jabar yang Allah muliakan, mengingatkan mari kita tingkatkan ketakwaan, takwa yang sesungguhnya, karena hanya dengan takwa kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Takwa menjadi tujuan kita bersama. Takwa menjadi tujuan setiap ibadah. Setiap ibadah yang kita lakukan pada hakikatnya merupakan perwujudan dari takwa dan tujuan untuk menjadikan takwa kita semakin meningkat. Tidak begitu lama kita meninggalkan Ramadan kemarin. Tujuan puasa, tujuan Ramadan mencetak pribadi-pribadi yang muttaqin, la'allakum tattaqun. Hari ini setelah Ramadan selesai, saatnya pembuktian bahwa kita memang menjadi muttaqin. Saatnya pembuktian bahwa ibadah puasa yang kita lakukan itu benar-benar diterima oleh Allah atau belum. Atau semakin hari ini semakin jauh. Tinggal introspeksi saja oleh diri kita masing-masing. Selama Ramadan saya yakin setiap orang pasti akan meningkat seluruhnya ibadahnya. Sholat sunat, jangankan sholat fardu, sholat sunat saja dilakukan. Hampir tiap orang nih semangatnya, minimal taraweh itu dilakukan. Siapa yang tidak merasa berat dengan sholat taraweh yang 11 rakaat atau yang 23 rakaat? Berat lah. Tetapi dilaksanakan karena memang kita berharap puasanya diterima dan tujuannya menjadi muttaqin terlaksana. Bersedekah pada bulan Ramadan tiap orang pasti bersemangat untuk itu. Jangankan yang punya, yang kaya, orang yang tidak punya apa-apa pun bersedekah dengan sekemampuannya karena berharap puasanya diterima dan menjadi tattaqun. Menjaga lisan. Tiap orang menjaga lisan. Dari sumpah serapah, dari memaki orang, dari ghibah, dari dusta, semuanya ditahan ketika berpuasa karena berharap puasanya diterima dan kita menjadi muttaqin. Mata dijaga, telinga dijaga, semua organ tubuh kita dijaga berharap puasa kita diterima pada bulan Ramadan. Dan itu pun berat, tetapi kita paksakan. Evaluasinya hari ini, apakah kita masih tetap menjaga keistimewaan Ramadan? Atau sudah ada beberapa ibadah yang kita lewatkan? Yang biasanya Ramadan kita lakukan hari ini enggak, yang biasanya Ramadan tadarus 1 juz per hari, hari ini jangankan 1 juz, 1 lembar pun enggak. Kadang seperti itu. Ada enggak? Ada, banyak. Siapa? Saya. Harus mengakui saya itu semua saya. Dengan pengakuan itulah saya, orang yang sudah meninggalkan beberapa amalan istimewa Ramadan,
Sejak Idul Fitri sudah lagi tidak dilakukan. Beberapa sudah hilang. Siapa? Saya. Dengan pengakuan seperti itu, evaluasi yang kita lakukan hendaknya mulai dari sekarang. Ingat lagi, Ramadan selesai tapi ibadah tidak berhenti sampai di sana. Justru pembuktian, tingkatkan. Kalau kita kemarin 1 juz, kalau bisa 1 juz atau lebih. Atau kalau enggak bisa juga 1 lembar sehari. Ya kan, menjelang berangkat pergi kerja atau pas pulang kerja. Lakukan 1 lembar, 100 ayat, 200 ayat, itu paksakan. Jangan sampai kebiasaan yang Ramadan kita lakukan karena berharap menjadi mutakin ditinggalkan hari ini. Ini mungkin introspeksinya, apakah kegiatan ibadah yang kita lakukan oleh ibu-ibu, jamaah sekalian, bapak-bapak, ibadah yang kita lakukan ketika Ramadan hanya penghormatan terhadap Ramadan atau memang ikhlas karena Allah? Kalau ikhlas karena Allah, kita tidak akan dibatasi hanya semata Ramadan semata. Setelah Ramadan justru harus ditingkatkan. Karena beribadah secara terus-menerus merupakan kewajiban kita sebagai khalifah fil ar wal abd fil ar. Tugas kita di muka bumi sebagai khalifah, bermanfaat bumi. Silakan rekreasi, healing, traveling, bersenang-senang di dunia karena memang dunia diciptakan untuk manusia. Tetapi jangan lupa tugas kita juga sebagai abid yang berkewajiban untuk menyembah, beribadah hanya kepada Allah. Kombinasikan antara healing dengan ibadah, antara traveling dengan ibadah. Bisa. Ketika kita traveling, touring dan lain sebagainya, pokoknya ing barangnya bisa dijadikan ibadah, bisa. Memotoran, nilai niatnya ibadah, mentafakuri alam semesta. Ketika adzan tiba, istirahat memotorannya, langsung menuju masjid. Itu healing yang disertai ibadah. Bermanfaat, dunianya senang, ibadahnya pun didapat. Jangan sampai justru terbalik, niatnya ibadah, sholatnya kaliwat. Touring karena kakagokna, yuk untuk keraraosna, kan suka istilah raraosna sepuhnya di geruangku budak, papa kejang keraraos. Kadang-kadang lupa ibadahnya itu kombinasikan. Semakin dewasa kita dalam pengetahuan beragama, maka akan bisa memanfaatkan waktu apapun untuk nilai-nilai ibadah. Ibu-ibu memasak di dapur, niatnya ibadah, pasti bisa. Melayani suami, melayani keluarga, bisa ibadah. Bapak-bapak mencari rezeki jualan di pasar, bisa untuk ibadah. Sehingga mencari rezekinya akan senantiasa ditempuh dengan proses yang halal, yang benar, dimanfaatkan untuk yang halal dan benar, karena semuanya dibingkai dengan nilai-nilai ibadah. Itu pun sama, setiap kegiatan apapun, hatta sampai semacam tidur sekalipun bisa jadi ibadahnya. Jadi manajemennya harus difungsikan, kendalikan niat kita yang benar, sehingga apapun kegiatan kita pasti bernuansa ibadah, memberikan, menambah poin-poin pundi-pundi pahala di depan Allah. Sholat mah puguh ibadah, tanu lain kudu dimanfaatkeun mah nya, menebarkan senyum. Itu ibadah. Senyum terhadap sesama sehingga orang lain rindu, kemana si bapak ini, kemana si ibu ini, karena rindu dengan senyumannya, rindu dengan wajahnya yang ramah. Itulah orang yang saya yakin puasanya berhasil. Tetapi kalau hari ini orang lain lari dari kita karena kita senantiasa mengucapkan kata-kata yang pedas dan tajam, orang lain tersinggung dan terganggu, pandangan kita sinis, orang lain terganggu, pendengaran kita senantiasa dipakai untuk menggunjing dan mendengarkan gibah, lisan kita pun sama untuk menggunjing dan sumpah serapah. Saya yakin nilai ibadah puasanya dipertaruhkan dan dipertanyakan justru. Benar enggak? Karena buktinya hari ini kita jauh dari nilai-nilai ibadah puasa. Saya yakin mudah-mudahan Bapak, Ibu, kita semua menjaga nilai-nilai itu. Setelah dilatih selama 1 bulan dengan penuh berat sebenarnya mah tidak ada yang merasa senang. Wah, si ini mah ada ustad, puasanya senang dan tidak lapar. Salah. Tiap orang pasti ketika berpuasa mah leuleus we jeung lapar. Apanya? Mulai anu kuat saya mah kuat, bohong, lapar jeung leuleus, ngan dikendalikan sehingga kesannya dinikmati, puasa nikmat. Apalagi menjelang Fitr, menjelang berbuka puasa, menjelang Ramadan, waduh, menjelang Idul Fitri, siapa yang tidak senang?
Jangankan orang yang sedang sehat, anu sakit wae keur Idul Fitri mah senangnya. Alhamdulillah dipakaian baju baru oleh keluarganya. Sok itu dalam rangka kesenangan, kebahagiaan Idul Fitri. Wajar kalau Idul Fitri itu ya kesenangan. Tong boro-boro nu puasa Bapak Ibu keur Idul Fitri menya atau keur menjelang buka puasa. Anu teu puasa ge milu senang. Urang mah keur puasa senang berbuka puasa teh karena memang siap-siap untuk makannya, untuk berbuka, kesenangan. Anu teu puasa ge da panghareup urusan buka puasa banyak. Nya. Nah, itulah manfaat Ramadan. Hari ini bukan berarti selesai, justru pembuktian. Tingkatkan dan tingkatkan. Dengan perspektifnya, dengan berbagai bentuknya. Kalau dulu kita banyak itikaf karena puasa menjelang pada bulan puasa itu rata-rata pekerjaan kita libur. Kuliah saja libur online. Pekerja juga kadang-kadang ada banyak waktu di rumah. Sehingga itikaf itu lebih banyak. Hari ini kita tidak bisa untuk itikaf, jarang. Paling sempat-sempat seperti ini. Beberapa waktu, beberapa menit. Manfaatkan. Kalau toh tidak itikaf, ambil bentuk ibadah lain. Seperti tadi. Kam min namalin yatasawwaru bi amalil akhirah. Bi khulusin niyah. Dengan niat yang ikhlas. Apapun bentuk pekerjaan aktivitas kita. Menjadi nilai ibadah. Pengganti itikaf, pengganti puasa. Ya kan? Membuang duri di jalan. Ibadah. Tidak membuang sampah sembarangan. Ibadah. Menanam pohon di tanah yang tandus dan kering, ibadah. Coba itu nilai-nilai Islam itu kan, ibadah yang kita lakukan berdampak terhadap lingkungan, terhadap sesama, terhadap kesehatan. Di mana kekurangan nilai-nilai agama kita? Semuanya sangat manusiawi. Karena Islam, Al-Quran diturunkan untuk manusia, nilai-nilainya juga akan membuat manusia bahagia, manusia selamat. Buktikan. Kalau nggak percaya, ibu bapak nanti pulang ke rumah cari ayat Al-Quran yang isinya membuat manusia binasa dan celaka. Ada enggak? Kumpulkan. Saya yakin tidak menemukan, tapi kan kebelut buluan ke moal ayah. Pacena eta ayah hukum kisos. Ya kan? Ngabunuh, dibunuh deui, berarti itu pembunuhan. Itu dalam rangka preventif. Orang akan menjadi jera dan tidak mau lakukan pembunuhan. Karena untuk apa membunuh orang? Pada akhirnya dia harus dibunuh pula. Ya kan? Hanya memikir 2 kali. Nges mau ngabunuh. Udah percuma ngabunuh gengke. Orangnya bakal dibunuh. Itu sehingga pembunuhan jadi tiada. Ya kan? Jadi berkurang. Pencurian jadi enggak. Karena dengan pencurian dampaknya kan anggap potong tangan misalkan. Meskipun hari ini dialihkan dengan bentuk penjara. Daku boro-boro ku potong tangan Bapak Ibu. Diasupkan ke penjara we emong sanu daeknya. Aya jeger preman, tato naga orai naga Bapak Ibu. Asup ke penjara mah ceurik, taroba naga teh jadi kisi. Jadi orai kisi atau jadi cacing ceurik kang ditebus ke keluarganya. Daun nu senang di ajeuna teh para koruptor di karena anger cerik batin nama. Ingin kumpul dengan keluarga, ingin bebas. Yang namanya nilai negatif, penilaian jelek, meskipun disenang-senang ge anger we, ripuh jeung menderita. Kacap si eta koruptor. Meskipun uang banyak, di penjara nikmat, tapi anger batin nama cerik. Hese rek ngahapus penilaian orang, penilaian Allah. Saya koruptor susah. Meskipun dengan dermawan, money laundering ya namanya. Pencucian uang dari donatur, daku korupsi mah uang kayak jadi murah dibagi-bagi. Beda aja menang kerja sorangan heser kayak bayar zakat genya. Impet-empet 2,5% we tage berjeng lamun enuna. Aya ambil aya henteu masa kadang poho deh nya. Nah eta tanggung jawab kita itu. Mudah-mudahan kita semua teringat akan itu. Jaga nilai-nilai puasa yang berat kita lakukan sehingga hari ini kita masih dalam kondisi semangat puasa. Semangat puasa itu yang membuat kita menjadi baik-baik. Hari ini harus lebih baik dari yang kemarin. Karena kalau hari ini lebih jelek dari yang kemarin, kita celaka. Apalagi, ya kan celaka. Meskipun hari ini sama dengan yang kemarin, kita rugi. Mestinya hari ini lebih baik dari yang kemarin. Besok kita niatkan ibu-ibu, healingnya sampai Al-Jabar. Besok meniatkan rek umroh, misalkan ke Mekah, ke Madinahnya.
itu lebih baik. Kamari cina kal jabar kemah orang umroh orang bagus minimal atuh niatnya kan urusan realisasi jeung teu mah Gusti nu ngatur minimal niatna kudu aya ulah abdi mah moal lah entong mau demi kebaikan semoga saja baik usaha kita dapat rezeki karena Allah sang pemberi rezeki ya kan kadang orang tidak bisa menebak rezeki ada seorang mufasir yang sering dikutip nih Syekh Al-Mutawalli Al-Syar'i menyatakan kita tidak tahu rezeki orang kata apa rezeki dari mana? Nah, keur jual beli, nah keur di mana, keur kerja tidak tahu. Tetapi rezeki tahu kita. Nah ini nih, kita tidak tahu rezeki, tapi rezeki tahu kita. Tak apa orang isu pakai itu menang rezeki, tapi rezeki masukin aja orang tak apa, waktunya datang, wanya pasti nu halal gitu. Mudah-mudahan bermanfaat, semangat puasa terus bergema dalam diri jiwa kita sehingga every day ya kan kullayaum nasum setiap hari kita semangat puasa sholat sunat qobliyah ba'diyah rawatib dan sebagainya tetap kita jaga meskipun tidak ada lagi tarawih yang 2, 3 atau 11 tapi qiyamul lail tahajud witir tetap kita paksakan tunuh baheula ge keur tarawih tunuh tapi bisa ayeuna ge paksakeun engke ge geus biasa mah pasti biasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.